Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Al-ayat. Jamaah rahimakumullah. Semoga kita diberi kekuatan iman Islam, disehatkan lahir batin, dimudahkan dalam segala urusan, diberkahkan usia kita, keluarga kita, anak-anak kita. Kita doakan semoga mereka kelak menjadi anak yang soleh-solehah, yang mampu melanjutkan estafet perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasannya. Faslun arkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Minggu kemarin sampai sana bahasan kita ya. Kemudian kita lanjutkan sekarang wasaniha, dan yang keduanya dari rukun Islam. Jadi jelas sudah kita mafhumi dan kita maklumi bersama, rukun Islam itu tidak bisa diganggu gugat. Ada berapa Pak? Ada 5. Satu, bersyahadat. Yang kedua, iqamus shalah. Wa tsaniha, keduanya iqamus sholati, menegakkan sholat, melaksanakan, mendirikan, menegakkan Pak. Kalau bahasa iqom di sini memang menegakkan sholat, gitu ya. Karena memang sholat ini secara definisi adalah aqwalun wa af'alun, gitu Pak ya. Aqwal, ucapan, wa af'al, dan perbuatan. Muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Jadi sholat itu adalah ucapan dan perbuatan, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu Pak definisi daripada sholat gitu. Kalau makna, banyak sekali maknanya sholat ini ya. Makna sholat bermakna doa Pak. Ya, sholat juga artinya doa, atau sholat juga bermakna adzikru, ingat kepada Allah.
secara lugat. Tapi kalau secara istilahi, yang namanya sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Jadi adalah ucapan, perbuatan diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Makanya nanti akan dibahas takbiratul ihram yang pertama itu hukumnya menjadi rukun, Pak. Kartas telah. Jadi takbiratul ihram yang pertama Allahu Akbar dengan tasbitin niat, dengan menetapkan niat di dalam apa? Hati. Karena nanti dibahas di sini masalah niat. An-niyat itu bil qalbi, harus di dalam hati. Jadi takbiratul ihram yang pertama itu hukumnya menjadi wajib. Selain takbiratul ihram yang pertama itu nanti akan menjadi sunat. Apakah termasuk sunat hayat? Pastinya, karena sunat ab'ad itu kan ada 4. Jadi di dalam sholat nanti kita akan bahas di sini ada fardhu sholat, rukun sholat, ada sunat ab'ad, ada sunat hayat, Pak. Itu adalah sebagian dari kesempurnaan sholat. Tentu kalau fardhu sholat, rukun sholat, kalau di dalam kitab Safinah itu ada berapa, Pak? Ada 17 ya. Kalau di dalam kitab Fathul Qorib itu ada 18. Yang menjadi masalahnya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, apakah termasuk Fatihah ataupun tidak. Kemarin sudah dibahas di sini bahwasanya Bismillah itu termasuk surat Al-Fatihah. Nah itu. Kalau ketinggalan rukun sholat, contoh di antara rukun sholat itu pertama adalah takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Tertinggal rukun, tentunya tidak ada hal-hal yang dilakukan setelah apa? Setelah aweh salam, tentunya ya batal saja. Karena apa? Yang tertinggalnya adalah rukun sholat. Benten dengan sunat ab'ad dan sunat hayat. Kalau sunat ab'ad itu adalah diantaranya sebelum sholat apa, Pak? Iqomah, Pak. Nah gitu ya. Iqomah dan azan itu adalah termasuk sunat ab'ad. Itu sebelum sholat. Cuma nih sunat ab'ad di dalam sholat itu kan ada 2, Pak. Ya, apa saja? Satu, di dalam kitab ini dijelaskan sunat ab'ad di dalam sholat itu adalah pertama tasyahud awal dan yang kedua adalah qunut. Itu. Kemudian ada sunat hayat. Nanti secara rincinya akan kita bahas di dalam kitab Fathul Qorib. Mudah-mudahan kitab ini selesai gitu ya. Nanti kita melanjutkannya kepada kitab Fathul Qorib, disebutnya dengan takrib gitu, Pak ya. Nah itu akan dibahas secara rinci sekali tentang sunat fardhu sholat, sunat ab'ad dan sunat hayat. Nah itu. Wa iqamus shalah, dan menegakkan sholat. Wahia, yaitu sholat afdolul ibadatil badaniyatiz zahirati. Salat itu adalah afdol, yang paling utama. Al ibadatu, ibadah-ibadah al badaniyah az-zahirah. Jadi salat itu adalah merupakan ibadah yang paling utama gitu. Al badaniyah, jadi ibadah badan yang zahir, yang nyata. Jadi kan dalam salat itu harus kelihatan apanya, Pak? Rukunya, harus kelihatan i'tidalnya. Kalau yang suaranya mesti dijaharkan itu harus terdengar apanya, Pak? Jaharnya. Kan tidak boleh sholat bacaannya di dalam apa, Pak? Di dalam hati, atau Bapak bunyi Allahu Akbar. Nah, tidak boleh. Harus apa? Ada suara. Ya. Gitu ya. Jadi harus ada suara. Minimalnya yang sir, contoh duhur adalah terdengar oleh diri kita sendiri. Untuk ibu-ibu juga di rumah kaitannya mungkin sir setiap waktu, tapi minimalnya sirnya di sana adalah terdengar oleh dirinya sendiri gitu. Nah itu kaitannya dengan apa, Pak? Dengan al ibadatul badaniyatiz zahirah gitu. Ibadah badaniyah yang nyata, sebaik-baiknya ibadah gitu. Wa ba'daha, setelahnya adalah as-saumu, puasa. Setelah rukun sholat yang kedua, wa ba'daha, setelahnya as-saumu, puasa. Sumal haj, kemudian melaksanakan haji. Summa zakat, kemudian mengeluarkan zakat. Fa farduha afdalul faraid. Apa di sini dikatakan? Keparduan sholat itu
fardu sholat itu lebih utama dibanding dengan keparduan-keparduan yang lain. Saum fardu Pak, fardu jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba fardu Pak. Aqimus shalah wa atuz zakat. Zakat hukumnya menjadi fardu bagi mereka yang punya harta sudah mencapai nisab, fardu. Ibadah haji fardu, tapi keparduannya adalah manistato'a ilaihi sabila, berarti yang tidak istato'a kedudukan fardunya. Tapi keparduan sholat ini lebih utama dibanding dengan keparduan ibadah yang lain. Allahu Akbar. Wa nafluha afdalun nawafil. Apa? Sunnah sholat itu lebih utama dibanding dengan sunnah-sunnah yang ibadah yang lain. Jadi keparduan sholat ini lebih utama dibanding dengan keparduan ibadah yang lain. Kesunahan sholat itu lebih utama dibanding dengan kesunahan ibadah yang lain. Sehingga di sini dijelaskan. Kita sedikit akan membahas kepada babu fadilatis sholat. Sehingga tadi kenapa dikatakan sholat ini adalah keutamaan keparduan dibanding dengan keparduan yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abi Hurairah annahu qol, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yagtasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin. Apakah kalian melihat jika nahron bi babi ahadikum, ada apa Pak? Ada sungai yang mengalir di depan rumah kalian. Yagtasilu minhu kulla yaumin, kemudian mandi di sungai tersebut sehari semalam khamsa marratin, 5 kali. Hal yabqa min daronihi saibun, apakah tersisa sedikit pun dari kotoran-kotoran? Qalu, para sahabat berkata, la yabqa min daronihi saibun, tidak tersisa sedikit pun kotoran. Kalau di depan rumah kita ada sungai, kemudian kita mandi di sungai tersebut sehari sekali, berapa kali? 5 kali. Tidak akan tersisa sedikit pun kotoran-kotoran. Qala, maka bersabda Rasulullah, padahal mislus shalawatil khamsi, itulah ibaratnya sholat yang 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khotoya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan. Alhamdulillah, untung sekali Pak, kita diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga sampai detik ini, menit ini, takdir kita ditakdirkan mampu melaksanakan sholat yang 5 waktu. Padahal kan tidak ada kekufuran dan kemusyrikan yang sangat tipis sekali, tarkus sholati, meninggalkan sholat. Jadi keutamaan fardu sholat itu mengungguli dari keutamaan keparduan yang lain. Kita lanjutkan lagi. Wala ya'tadiru ahadun fi tarkiha madama akilan. Tidak ada alasan seseorang untuk meninggalkan sholat selama dia mempunyai akal. Sekali lagi, tidak ada alasan seseorang untuk meninggalkan sholat kecuali sudah hilang akal. Berarti Pak, tidak wajib sholat kalau hilang akal. Contoh gitu, gelok gitu, ada wajib sholat, jangan menggelok. Tanam awi, pami alim sholat Allah Akbar. Jadi tidak ada alasan seseorang untuk meninggalkan sholat madama akilan, selama dia mempunyai akal. Jadi akal normal, napas ngap-ngapan, tidak bisa berdiri sambil apa katanya Pak? Ya sambil duduk gitu kan, kalau kita tidak mampu, karena kan hukumnya menjadi wajib al-qiyamu alal qadir gitu ya, berdiri tegak
tegak bagi mereka yang mampu. Kalau tidak mampu ya boleh duduk. Makanya di sebagian masjid di sini juga mungkin ada untuk orang yang sudah kakinya agak disiapkan kursi boleh. Atau ribet-ribet tidak menyiapkan kursi ya duduk saja boleh, tidak apa-apa. Itu ya, kalau tidak berdiri duduk. Ini Pak rukhsah. Ya. Kemudian kalau tidak bisa duduk katanya apa Pak? Berbaring gitu ya. Berbaring bukan tidur gitu ya. Berbaring gitu ya. Kalau sudah tidak bisa berbaring ya disolatkan. Artinya apa? Mawi meningkat salat atau nanti disolatkan gitu kan. Lebih baik kita sholat di belakang makmum atau sholat di depan imam disolatkan. Nah, itu kaitannya seperti begitu Pak ya. Nah itu Allahu Akbar. Nah, jadi tidak ada alasan seseorang untuk menanggalkan ibadah sholat selama dia berakal. Ini Pak, ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu majelis taklim. Hampir 15 majelis taklim kami yang kita bina, diantaranya adalah begini Pak. Ada pemahaman bagi kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah klepnya dol. Tahu Pak klepnya dol? Yang disdol lain beser gitu, jadi dengan bapak lawangan eta gitu. Aduh gimana Pak Ustadz, saya ini udah wudu mau sholat dek takbiratul ihram. Sedangkan akal masih apa Pak? Ya masih normal, kecuali pikun mungkin ya. Kalau dia sadar masih ingat punya kewajiban, kalau tidak sadar ya karena hilang akal tidak punya kewajiban. Artinya rufi al-qalam. Memang terjadi permasalahan seperti sehingga ada Pak maaf sekali dia menanya seperti begitu karena kejadiannya ya atuh kiat atuh bari tos ngabarbai we tos 5 detik 5 menit teh gitu nya bujang-bujang wudu kayak takbiratul ihram oge teh aweh salam teh geus baraseuh Pak. Itu terjadi katanya sehingga melakukannya dengan apa Pak? Dengan apa? Dengan fidyah. Tidak boleh. Ya. Jadi keluarganya itu melakukan apa Pak? Fidyah, menggantikan apanya? Sholat orang tuanya karena kondisinya seperti begitu. Tidak ada dalil Pak seperti begitu. Karena kenapa? Fidyah itu hanya di dalam melaksanakan ibadah puasa saja. Kalau di dalam sholat tidak ada fidyah. Bagaimana? Memang spekulasi para ulama salaf dengan ulama kontemporer, karena itu adalah apa Pak? Ya sudah penyakit gitu. Kalau memang sudah tidak dicocokkan didumpul ke sanes kenging Pak. Da sanes kenging hoyong da pangitanya tos sepuh gitunya. Tanu mawi para ulama mengatakan kondisikan saja setelah wudu kemudian takbiratul ihram dalam keadaan suci. Kalau toh di tengah jalan apa Pak? Ya mengalir terus. Itu makfu itu apa? Dimaafkan sehingga tidak ada tekad sholat ini harus dibayar dengan fidyah. Enak sekali kalau sholat dibayar dengan apa Pak? Fidyah. Tidak ada. Makanya di sini dijelaskan itu ya. Wala ya'tadiru ahadun fi tarkiha madha ma'akilan. Tidak ada alasan seseorang untuk meninggalkan sholat madha ma'akilan selama dia berakal. Nanti kita akan bahas secara khusus di sini tentang sholat jamak dan qashar untuk mengantisipasi menyatukan dua waktu sholat antara duhur dengan asar, kemudian apalagi maghrib dengan isya. Itu sudah setelan Pak ya. Tidak boleh maghrib dengan apa? Asar atau subuh dirempetkan dengan apa? Dengan duhur, tidak boleh gitu. Itu nanti ada aturan mainnya nanti di dalam kitab musafir. Atau karena kita terpulas tidur Pak, tidak ada alasan kita meninggalkan sholat. Contoh, maaf Bapak tidur setelah asar gitu. Makanya kan tidur setelah asar itu yurisul junun ya. Tidur setelah asar itu mewariskan gila katanya. Kalau tidur
setelah subuh mewariskan pakrun. Pakrun itu apa Pak? Kesengsaraan gitu ya. Jadi mewariskan pakrun. Makanya contoh, Bapak tidur nih setelah apa? Setelah asar. Toh bangun-bangun jam 10 malam. Berarti yang tertinggal apa Pak? Maghrib. Bagaimana dia melakukan sholatnya? Karena kan dia hilang akal. Berarti tatkala dia ingat, lakukanlah sholat. Cuma memang spekulasi di kalangan para ulama fikih pada waktu isya tadi jam 10, apakah didahulukan dulu yang punya waktu atau yang melakukan sholat maghrib terlebih dahulu. Ada yang mengatakan ya isya dulu dong yang punya waktu, langsung melakukan apa? Sholat maghrib. Nah, karena kan akilan apa dia tidak berakal karena memang tertidur. Tidurnya tengah gebok penginten Pak kuningan gebok. Nya mesti digugah pun saya balas teh capek gitu. Gitu Pak. Memang yang tahrimul waktu dulu katanya Pak, tetap lakukanlah sholat isya dulu, kemudian lakukanlah sholat maghrib. Ada yang mengatakan seperti begitu sehingga dia apa? Merasa tenang hatinya, tidak punya apa? Hutang untuk melakukan ibadah sholat. Itu kan karena selama akilan berakal karena ingatnya pada waktu itu, toh lakukanlah pada waktu itu pun juga untuk melakukan ibadah sholat. Nah, itu kaitannya dengan apa? Nanti akan dibahas secara khusus di dalam kitab-kitab apa di dalam bahasan selanjutnya. Kita lanjutkan dulu Pak. Wa ammal ibadatul badaniyatul qalbiyah. Jadi Pak, ada ibadah badaniyah zahirah pertama. Kedua, ada ibadah badaniyah qalbiyah. Jadi ibadah badan apa? Ibadah badan zahirah yang nyata, ada ibadah badan yang tersembunyi. Disebutnya itu adalah batiniyah. Apa saja yang termasuk ibadah badaniyah qalbiyah? Hati, kal iman, seperti iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari kiamat, hari akhir. Nah itu iman, itu namanya disebut ibadah badaniyah qalbiyah. Jadi ada ibadah badaniyah qalbiyah, ada ibadah badaniyah zahirah. Wal ma'rifah seperti ma'rifat, wat tafakkur juga seperti tafakkur, berfikir, wat tawakkul juga seperti tawakal, was sabru sabar, war raja'u mengharap, war ridho ridho bil qada'i terhadap apa? Qada Allah, wal qadar dan qada dan qadar, wa mahabbatullah ta'ala. Ibadah qalbiyah ini termasuk mahabbatullah ta'ala, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah ini termasuk ibadah badaniyah qalbiyah gitu ya. Kemudian wa taubah, tobat, wa tatahhur minar radha'il, membersihkan diri dari hal-hal yang jelek. Katoma, seperti toma itu apa Pak? Hawa, sarakah karena dunia Pak ya. Tapi kalau toma terhadap akhirat boleh tidak Pak? Boleh. Toma terhadap akhirat itu boleh. Tidak boleh itu toma terhadap dunia. Contoh gimana toma terhadap akhirat? Bapak sehari mau menghatamkan 5 juz, boleh tidak? Boleh. Bapak setiap waktu mau berangkat ke majelis taklim, boleh. Yang kasampak dari masjid ada ya sasahab. Ketawa teuing. Sedekah setiap waktu dengan jumlah yang besar, boleh gitu ya. Makanya di dalam kitab Nasahihul Ibad nih kaitannya dengan apa? Ada 5 sifat yang tercela. Gitu ya. Kalau semua manusia terlepas dari 5 sifat yang tercela, solihin, mereka itu akan menjadi orang-orang yang soleh. Dalam kitab Nasahihul Ibad. Gitu. Pertama, 5 sifat tercela. Kalau terlepas dari 5 sifat tercela ini, pasti semua manusia itu akan soleh. Yang pertama adalah merasa senang dengan kebodohan. Jadi sekali lagi, jangan pernah senang dengan kebodohan. Berarti tugas kita untuk senantiasa meningkatkan tholabul ilmi. Tekenging cicing dina kabodohan.
pantas keilmuan itu harus digali sehingga kita makin dekat, makin rapat dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan senang dengan kebodohan. Nah, itu yang pertama, Pak. Itu sifat tercela. Kemudian yang kedua apa, Pak? Ya tamak terhadap dunia, itu sifat tercela. Gitu. Kalau tamak terhadap sifat akhirat, ya boleh-boleh saja. Nah, kedua. Kemudian yang ketiga adalah bakhil. Itu Pak, sifat tercela itu bakhil. Bakhil itu apa, Pak? Pedit, korek, mereka hese, cap jahe, keket, mengkenek. Artinya apa? Dia sudah wajib mengeluarkan zakat, tidak dikeluarkan zakatnya. Atau pedit, ya temere mawe, tetutulung kanu butuh, tetatalang kanu susah, tidak infak jeung sedekah, itu kan bakhil, Pak. Gitu ya. Nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat apa? Riya di dalam ibadah, dalam beramal. Itu penyakit sebetulnya. Kemudian yang terakhir yang kelima adalah al-ujbu. Apa? Ujub, takabur, sombong. Nah itu 5 sifat yang tercela. Jika 5 sifat tercela ini terlepas dari diri seseorang, insya Allah dia termasuk orang yang soleh. Nah itu, Pak. Katoma seperti toma. Nah, jadi toma ini merupakan bersih dari lahir rodail itu kotor. Wanahu dan sebagainya. Pahia afdalu minal ibadatil badaniyah dhahirah. Jadi Pak, ibadah badaniyah qalbiyah itu lebih utama karena dibanding dengan ibadah badaniyah zahirah. Jadi kalau mau melaksanakan ibadah sholat, ibadah badaniyah, itu yang harus lebih penting utama adalah apa? Mahabbah dulu, cinta kepada Allah. Nah, jadi yang harus lebih diutamakan itu adalah mahabbah dulu. Kalau kita mau melakukan sholat yang 5 waktu dengan penuh kesemangatan, yang harus ditumbuhkan pertama kali apa? Mahabbah, cinta kepada Allah. Kemudian ikhlas, kemudian sabar. Karena kenapa? Tidak akan mampu melakukan ibadah badaniyah zahirah kalau dia tidak mendahulukan dulu apa? Ibadah badaniyah qalbiyah. Jadi sungguh sangat penting sekali nih ibadah badaniyah qalbiyah. Tapi seperti iman, ma'rifat, berpikir, tawakal, sabar, berharap, kemudian ridho karena pastem di Gusti Allah, harus cinta ke Gusti Allah, harus tobat, harus bersih dari segala keserakahan. Nah itu adalah ibadah ibadah badaniyah qalbiyah. Itu lebih utama dibanding dengan ibadah badaniyah zahirah. Afdalu minal ibadatil badaniyati zahirah hatta minas sholati, sampai juga termasuk ibadah sholat. Faqad warada telah disebutkan di dalam hadis, tafakkur sa'atan afdalu min ibadati sittina sanah. Wa afdalul jami'il iman. Tafakkur, bertafakur sa'atan 1 jam. Itu lebih utama dibanding dengan ibadah sitin. Sitin itu berapa, Pak? Sitin. Wahid, Isnin, Salasa, Arba'ah, Khamsah, Situn. Nah, kalau ngawatin berarti dibanding ibadah 60 tahun. Jadi bertafakur 1 jam. Nanti bertafakur dalam hal apa? Nanti akan dibahas di dalam kaidah. Bertafakur 1 jam itu lebih utama dibanding dengan ibadah badaniyah dohiro. Berapa tahun, Pak? 60 tahun. Subhanallah. Itu, Pak, kaitannya dengan apa? Kenapa pentingnya ibadah badaniyah qalbiyah dibanding dengan ibadah badaniyah zahiro? Karena itu bertafakur 1 jam, bukan 1 jam, saat ini sesaat ya. Jadi sesaat adalah saja malamnya sesaat gitu ya, bertafakur tentang keagungan Allah, tentang ayat-ayat Allah yang akan dibahas nanti. Tafakur ada 5, itu lebih utama kedudukannya dibanding dengan ibadah 60 tahun. Apalagi
kita bertafakur dalam majelis taklim waktunya memang 1 jam. Sungguh sangat luar biasa sekali. Jadi insya Allah mudah-mudahan mampu mengundang ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu Pak. Juga wa afdalu jami'il iman, bertafakur sesaat itu lebih utama dibanding dengan jami'il iman, seluruh keimanan. Nah, itu Pak kaitannya dengan iqamis shalah. Satu lagi faidah, qala jumhur ulama berkata anna tafakkur ala khamsati awjih. Nah, tadi kan tafakkur sesaat itu lebih utama dibanding dengan ibadah berapa? Sittin, ya, 60 tahun. Tafakkur dalam hal apa? Khamsatu awjuh. Di sini ada 5 bagian tentang tafakkur. Pertama, fi ayatillahi wa yalzamuhu tawajjuh ilaihi wal yakin. Pertama, tafakkur terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa yalzamuhu tawajjuh, akan melahirkan tawajjuh, menghadap kepada Allah, wal yakin, dan akan tambah-tambah keyakinan. Coba Pak, apa yang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah? Wah, luar biasa. Kita bertafakur, kita lihat gunung Allah Akbar, gunung Allah tancapkan sebagai paku-paku bumi. Kemudian kita melihat ke atas, Allah Akbar, mega apalagi Pak, awan berjalan, kemudian langit tanpa ditopang. Nah, ini Pak akan menambah-nambah keyakinan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan berpikirlah, bertafakurlah tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi jangan berpikir tentang zat Allah. Jadi yang harus kita tafakuri ini adalah ciptaan Allah, gitu. Jangan